Madrasah Fadiyah Haya SMP Negeri 1 Lampok. Kring, kring, kring. Bunyi yang sama setiap harinya membuat gendang telingaku ikut bergetar. Bunyi itu memaksaku untuk membuka dua buah mataku dan menghentikan mimpi yang indah. Aku pun terpaksa untuk terbangun dari nikmatnya berbaring di Pulau Kapuk. Lalu, aku awali kegiatanku dengan alur yang sama seperti biasanya aku lakukan setiap hari. Tak ada yang berubah. Dimulai dari terbangun dari tempat tidur, membereskan tempat tidurku, lalu aku beranjak pergi untuk mengambil air wudhu. Hanya itu saja yang aku lakukan untuk mengawali kegiatan di setiap harinya. Terkadang, hal ini membuatku merasa bosan. Sungguh, tak ada kegiatan lain agar terhindar dari kejenuhan ini. Sudah 1 tahun lebih, aku melaksanakan alur kegiatan yang sama seperti ini. Ingin rasanya sesekali liburan bersama keluargaku. Namun apalah daya, dalam situasi yang gawat ini, virus dan penyakit ini sudah menyebar di mana-mana, khususnya virus corona. Virus ini dapat menyebabkan seluruh umat manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya di rumah mereka masing-masing. Aku pun sebagai seorang pelajar harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Awal aku belajar daring atau di rumah, memang kesannya menyenangkan. Aku bisa belajar sambil berbaring, kadang aku belajar sambil memakan cemilan, dan aku bisa mencari materi yang kurang dimengerti lewat handphone yang kupunya. Kadang-kadang aku bisa santai mengerjakan tugas dari guruku. Tetapi dengan kegiatan yang sama setiap harinya, aku pun mulai merasa bosan. Aku ingin kembali belajar secara tatap muka di sekolah seperti dulu bersama teman-temanku. Kami semua pelajar juga ingin kembali diajar oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Karena dengan cara guru menerangkan materi pelajaran di depan kelas, kami lebih mudah memahami materi yang diajarkannya daripada belajar daring di rumah masing-masing. Kadang-kadang dengan belajar daring ini, aku pun jadi kurang memahami materi yang bapak dan ibu guru kirim lewat handphone atau laptop mereka. Kadang aku juga malas untuk belajar dan mengerjakan tugas yang mereka kirimkan, karena aku juga belum bisa memahami materi apa yang harus kami pelajari. Banyak keluh kesah yang kuucap dari mulutku. Rasanya hidup ini bagai burung di dalam sangkarnya. Kita tidak boleh kemana-mana. Sunyi dan sepi kulalui setiap harinya. Sudah terlalu lama aku berdiam diri di rumah. Belum lagi tambah adanya PPKM yang terus-menerus naik levelnya, yang membuatku semakin jenuh berada di rumah. Di hari Kamis, seperti biasa, aku sedang belajar dan mengerjakan soal yang diberikan Putri, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di saat aku hendak mengerimkan tugas yang telah kuselesaikan, tiba-tiba sinyal internet menghilang. Akibatnya, aku tidak bisa mengirimkan tugas yang sudah kukerjakan. Aku pun merasa kesal. Ini kenapa sih gak bisa kukirim? Gumamku. Sabar nak, mungkin ada gangguan sistem. Coba kamu pergi keluar rumah. Mungkin saja di sana sinyalnya bagus. Sahut ibuku yang sedang menyapu lantai di sampingku. Oh iya,
Benar juga, Bu. Aku akan keluar sekarang, sahutku. Aku pun pergi keluar rumah untuk mencari sinyal. Setelah berkeliling untuk mencari sinyal, akhirnya mendapatkan sinyal di belakang rumahku. Kebetulan tepat di belakang rumahku adalah sawah. Sekarang adalah musim panen padi, jadi banyak petani yang pergi ke sawah untuk memanen. Aku pun duduk di gubuk kecil sambil membuka handphoneku untuk mengirimkan tugas yang sudah kukerjakan tadi. Aku pun membuka aplikasi WhatsApp lalu mencari nomor Bu Tri. Assalamualaikum Bu, ini tugas yang Ibu berikan sudah aku kerjakan. Maaf terlambat karena tadi ada kendala sinyal. Pesanku ke Putri. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa Nak. Terima kasih sudah mengirimkan tugas. Jawab Putri lewat pesan. Setelah itu, aku duduk di gubuk kecil sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang dapat menenangkan hati. Tiba-tiba ada seorang nenek menghampiriku. Ia lalu duduk di sampingku sambil meminum air dari botol yang ia bawa. Nenek tersebut kelihatannya baru saja memanen padi yang ada di sawah. Nah, sedang apa kamu di sini? Tanya nenek itu. Iya Nek, saya cuma mau menikmati angin dan udara yang segar. Habisnya, di rumah terus membuatku merasa sesak. Jawabku. Oh, begitu. Memang kamu kenapa Nak? Tanya nenek itu. Tidak apa-apa kok Nek. Soalnya saya di rumah terus bosan. Sudah 1 tahun lebih pandemi ini melanda. Semua kegiatan pun kulakukan di rumah, terutama kegiatan belajar. Akibat pandemi COVID-19 ini, aktivitas pembelajaran pun dilakukan secara daring atau di rumah masing-masing. Agar tidak terjadinya kerumunan yang dapat menyebabkan sarang penyebaran COVID-19 di sekolah, sahutku. Oh, begitu ya. Nenek dulu juga seorang penjual sayur yang berjualan di pasar. Tetapi, akibat pandemi ini, lama-kelamaan, nenek tidak bisa lagi memiliki modal untuk berjualan. Akhirnya, nenek berhenti berjualan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, nenek biasanya pergi ke sawah atau ke kebun milik warga, kata nenek tersebut. Oh, begitu ya Nek, sahutku sambil menatap nenek itu. Iya Nak, selagi kamu masih muda, kamu jangan membuang waktumu yang berharga itu terbuang sia-sia. Kamu harus selalu semangat belajar agar menjadi orang yang sukses suatu hari nanti. Ucap nenek itu kepadaku. Baik Nek, aku pulang dulu ke rumah ya. Soalnya aku mau sholat zuhur dulu. Oh iya Nak, terima kasih ya Nek. Setelah itu aku pun pergi ke rumah. Aku sangat berterima kasih kepada nenek itu karena sudah memberiku motivasi agar aku tidak bermalas-malasan lagi di rumah. Aku harus giat belajar agar tercapai cita-citaku. Aku pun kini menjalani aktivitasku dengan semangat dan selalu produktif. Menulis adalah caraku untuk mengisi waktu luangku agar tidak terbuang sia-sia. Kadang-kadang cerita yang kubuat dijadikan sebuah komik agar lebih menarik untuk dibaca. Bagaimanapun situasinya, belajar adalah kegiatan kita sebagai umat manusia. Tentunya, aku berharap agar pandemi segera berakhir, agar aku dan kawan-kawan dapat kembali belajar secara normal.